Nah, banyak tuh ya yang ada di kolom komentar. Kira-kira gimana sih riwayat pekerjaan dari susternya ini kok sampai tega-teganya bisa mukulin anak umur 3 tahun seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Mungkin dia juga pernah menjadi yang namanya korban bully. Ya, jadi mungkin itu merupakan salah satu cara pelampiasan apabila tidak bisa menangani manajemen emosi dengan baik. Yang kedua, mungkin juga dia itu hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan. Jadi dia mencontoh apabila tidak bisa dengan cara halus, maka cara satu-satunya adalah dengan cara kekerasan. Yang ketiga, bisa jadi memang punya gangguan mental. Nah, gangguan mental ini yang biasanya banyak ya di kolom komentar ditulis, oh mungkin orang ini psikopat dan sebagainya. Nah, itu harus ditegakkan apabila kalian pergi ke dokter yang khusus menangani kejiwaan. Yang keempat, ada merupakan suatu kecanduan. Jadi orang itu memang sudah kebiasaan untuk sedikit-sedikit mukul, ya. Mungkin juga yang kelima bisa juga melakukan kekerasan tapi dulunya pada hewan. Nah, kalau misalnya mengenai prestasi di sekolah yang menurun, itu biasanya berhubungan dengan anak-anak ya. Jadi ini nggak cocok kalau misalnya dimasukkan di salah satu tingkah laku dari susternya itu. Nah, kalau misalnya masuk geng ini kemungkinan akibat dari pergaulannya ya. Jadi mungkin lingkungan teman-temannya dia ya kurang lebih mendapatkan perlakuan sama seperti itu. Atau yang lain adalah dia mengalami tindakan kekerasan kriminal yang lainnya. Nah, jadi yang mengalami gejala trauma itu bukan cuma orang dewasa ya, tetapi Cana yang usia 3 tahun ini dia juga sudah bisa mengalami yang namanya trauma. Makanya kalian lihat di klip video, dia itu sudah ditangani oleh psikolog yang khusus untuk anak-anak. Kalau misalnya pada anak kecil itu biasanya dia mengalami perubahan tingkah laku. Ya, jadi contohnya biasanya dia itu ceria, mendadak dia itu menjadi muram. Yang kedua, biasanya dia yang awalnya ceria, dia menjadi pendiam. Atau biasanya sering mengalami mimpi buruk ya. Jadi biasanya kalau misalnya lagi tidur nyenyak-nyenyak, dia tiba-tiba kaget dan mengalami yang namanya serangan panik. Nah, juga bisa penurunan dari nafsu makan. Jadi mau ngapa-ngapain itu semuanya tidak ada gairah. Nah, bagi kita kedua orang tua yang biasanya anaknya mengalami kekerasan seperti ini, pasti dong kita itu rasanya nggak terima banget. Terus biasanya kita juga menyalahkan diri kita sendiri, kok kita jadi orang tua itu nggak becus banget gini ya gitu. Itu adalah perasaan yang normal dan kalian juga harus bisa memaafkan diri kalian dan mempunyai mindset yang betul bahwa mulai dari saat ini kita harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Nah, so di sini setelah kita memiliki konsep dan mindset yang benar, kita bisa melakukan praktek-praktek yang di atas ini. Ya, yang pertama adalah menjauhi pemicu traumanya. Jadi kita harus mencari tahu sebenarnya anak ini kenapa. Contohnya kalau misalnya dia dipukuli, ya biasanya dia itu akan ketakutan banget kalau melihat adegan yang sama seperti yang dia alami. Ya, yang kedua, biasanya kita harus mengajari anak yang namanya konsep batasan. Ya, jadi batasan ini ada batasan fisik dan batasan emosional. Jadi contohnya adalah batasan fisik, kalau misalnya mulai kayak tangannya kayak gitu, nah itu artinya kan trauma tuh ya, mau mulai dipukul, mending lari aja, misalnya kayak gitu. Atau batasan emosional, kalau misalnya dirasa orangnya ini bully secara verbal atau terlalu kasar, mending orangnya langsung dijauhin aja. Yang aja. Nah, jadi biasanya anak-anak itu diberikan pengertian bahwa jika kalian mengalami sesuatu yang gak enak, lebih baik ceritakan di mami atau daddy, ya. Yang ketiga adalah memberikan ruang bagi anak. Jadi kalau misalnya dilihat anak itu menolak untuk bercerita, jangan dipaksa. Biarkan dia berproses dengan seiring waktu. Selanjutnya, konsepnya adalah selalu mengajak anak itu berbicara. Mulai dari segala kegiatan, mulai dari dia bangun tidur, mungkin diajari berdoa, bersyukur, apapun suka, senang, duka, semuanya bisa dicurhatin, ya. Yang selanjutnya adalah mengajak anak untuk lebih percaya diri, ya, agar bisa move on dan tanamkan bahwa kamu itu anak yang hebat. Yang selanjutnya, kalian sebagai orang tua juga harus bisa memberikan keyakinan dan kenyamanan, ya, bahwa kejadian yang tidak menyenangkan itu harus bisa diterima, ya, dan dijadikan pembelajaran agar tidak terulang, bahkan mungkin bisa jadi bekal di masa depan.
Well, sekarang yang pasti dengan adanya kejadian ini kita sebagai orang tua harus lebih aware ya. Jadi kalau misalnya kalian ada dana khusus, kalian bisa masang CCTV yang memang ada di sudut-sudut rumah di tempat anak-anak kalian biasanya bermain, dan itu bisa diakses melalui handphone. Ya karena apa? Ya bukan apa-apa banget, tapi ya harus melakukan tindakan pencegahan. Dan kalau misalnya akhirnya memang kejadian, itu bisa dijadikan bahan barang bukti untuk melaporkan. Seperti kejadian ini. Coba kalau misalnya nggak ada CCTV. Nah, apanya yang mau dilaporin? Ada bukti CCTV-nya aja, yang dicecer aja masih menyangkal. Jadi nyebelin banget, bukan? Well, ini kasusnya adalah orangnya sudah dikasihin adik iparnya juga buat yang jagain. Terus susnya juga sudah digaji, sudah dibaik-baikin. Makanya kalau misalnya kalian punya waktu luang, lebih baik jaga anak kalian sendiri. Jangan dipasrahin sama orang-orang yang kelihatannya baik padahal sebenarnya nggak baik.